Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrila Syahruni dari Prodi PGSD akan mempresentasikan tentang cara penyusunan proposal yang baik dan benar. Baiklah, sebelum kita membuat sebuah proposal penelitian, kita harus tahu sistematika penelitian. Yang pertama ada tema dan judul. Yang kedua, pendahuluan. Dan di pendahuluan ini ada dibagi beberapa bagian, yaitu latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan yang ketiga tujuan pustaka, tinjauan pustaka ya. Tinjauan pustaka ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama kajian teori atau landasan teori. Yang kedua, kerangka berpikir atau kerangka teori. Yang ketiga, hipotesis. Yang keempat, metode penelitian. Di metode penelitian ini ada beberapa bagian, yaitu jenis dan pendekatan penelitian, waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknis analisis data. Langkah yang pertama dalam membuat proposal penelitian adalah menentukan tema dan judul. Dapat dikatakan bahwa tema dan judul adalah separuh dari penelitian, karena sebuah penelitian harus memenuhi beberapa persyaratan. Seperti harus menarik, belum digunakan orang lain, dan harus bersifat sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bagian kedua setelah menentukan topik dan tema yaitu pendahuluan. Di dalam pendahuluan ada latar belakang masalah. Latar belakang masalah berisi hal-hal yang mendorong penelitian akan dilaksanakan. Pada bagian latar belakang masalah, perlu dijelaskan mengapa masalah penting untuk diteliti. Yang kedua, identifikasi masalah. Bagian identifikasi masalah berisi poin-poin masalah yang terdapat dalam latar belakang masalah. Yang ketiga, rumusan masalah. Bagian ini disajikan untuk membatasi ruang lingkup penelitian sehingga penelitian dapat dilakukan secara lebih mendalam dan tajam. Selanjutnya, rumusan masalah. Sebagai penegasan dari apa yang telah dibahas dalam latar belakang masalah, pada bagian ini perlu dikemukakan rumusan spesifik dari masalah yang hendak dipecahkan. Dan yang selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian berisi tujuan yang akan dicapai dalam penelitian. Pada suatu penelitian, peneliti kadang menuliskan tujuan langsung yang secara spesifik diharapkan dapat dicapai dari kegiatan penelitian. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian memuat kegunaan atau faedah yang dapat diperoleh dari hasil penelitian yang dilaksanakan. Yang ketiga, setelah membahas bab pendahuluan, kita lanjut membahas bab tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka merupakan penelusuran pustaka untuk mengidentifikasikan masalah dan buku yang bermanfaat dan ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan serta merujuk ke semua hasil penelitian. Bagian-bagian dari tinjauan pustaka adalah yang pertama landasan teori, yang kedua kerangka teori, dan yang ketiga hipotesis. Yang keempat, setelah bab tinjauan pustaka, kita akan lanjut ke bab metode penelitian. Di dalam metode penelitian ini ada 6 bagian. Yang pertama, jenis dan pendekatan penelitian. Yang kedua, teknik pengumpulan data. Yang ketiga, instrumen penelitian. Yang keempat, waktu dan tempat penelitian. Yang kelima, populasi dan sampel.
Bagian terakhir dari proposal penelitian adalah daftar pustaka. Daftar pustaka ini berisi sumber-sumber proposal penelitian. Daftar pustaka merupakan, dalam daftar pustaka dapat dimaksudkan tentang pustaka dari buku teks, jurnal, artikel, internet, atau kumpulan karangan lain. Tujuannya untuk membantu pembaca untuk menelusuri detail topik dengan membaca sumber lain yang dituliskan dalam daftar pustaka. Yang kedua, bentuk apresiasi penulis terhadap karya atau tulisan seseorang yang dijadikan sumber masukan dalam penyusunan artikel, laporan, atau penelitiannya. Yang ketiga, menunjukkan bahwa sebuah tulisan tidak dibuat secara asal-asalan, melainkan ditulis berdasarkan sumber-sumber terpercaya dalam bidang keahlian masing-masing. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.